Oke, kita masuk Abam episode 805. Silakan Pak Yehuda membacakannya. Ya. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria berusia 36 tahun menikah di Papua. Shalom Bapak Pendeta Eras dan tim Abam yang dikasihi Tuhan. Saya adalah anak seorang gembala. Saya sudah 1 tahun lebih mengikuti pengajaran Bapak. Sungguh luar biasa dan sangat memberkati. Rahasia kebenaran yang selama ini tersembunyi, seperti Trinitas yang selama ini membingungkan saya, tetapi melalui pengajaran Pak Eras, dengan sangat mudah bisa kami pahami. Bapak Pendeta, saya mau memperoleh buku-buku Bapak tentang kenosis dan buku-buku lainnya. Saya sering mengikuti pengajaran Bapak di YouTube, tetapi saya ingin juga memperoleh buku-buku Bapak, agar bisa dibaca berulang-ulang dan memahaminya dengan benar. Terima kasih Pak Pendeta, tetap semangat. Doa kami kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Pendeta dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Kita salut ya. Iya. Mendengar begini kita salut, kita bahagia. Saya akan perhatikan khusus ya. Kita kirim buku-buku kita. Ya. Ya, welcome to my world. Selamat datang di dunia kami. Terus? Ya, yang baca. Ya, ini dari seorang bernama Milka, Pak. Iya. Selamat pagi Pak Eras, salam kenal dari Milka ya. Tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oh, ya. Milka. Pernah kenal nggak ya? Karena dulu saya pernah punya teman namanya Milka juga. Apakah Milka ini atau Milka yang lain? Iya. Salam kenal juga, Tuhan berkati. Ya. Teruskan. Berikutnya dari seorang pria berusia 68 tahun menikah. Pertanyaannya, Nabi Yesaya sering membuat nubuat-nubuat termasuk akan lahirnya sang juru selamat manusia. Tapi hidupnya berakhir tragis di tangan Raja Manasye secara biadab. Apa salah dan dosa Nabi Yesaya? Jadi kalau cara kematian seseorang itu tragis bukan berarti hidupnya tragis. Kalau dia meninggal atau mati karena Tuhan, karena membela pekerjaan Tuhan, itu kemuliaan. Jadi cara kematian seseorang tidak menentukan nasib kekalnya. Misalnya ada orang meninggal kecelakaan, jangan kita pandang cara kematiannya itu membuat hidupnya dia tidak berkualitas, atau kemarin tidak berkualitas, nanti di kekekalan tidak berkualitas. Bila banyak murid-murid Yesus, martir-martir yang matinya tragis-tragis, dibakar hidup-hidup, dipancung, bab itulah kehormatan. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria berusia 41 tahun, menikah, 2 anak. Shalom Pak Pendeta Eras Sabdono yang terkasih dan sangat saya hormati. Saya, istri dan anak-anak saya setiap hari mendengar suara Bapak lewat khotbah, Abam dan lain-lain. Terima kasih Pak karena sudah menjadi mentor bagi kami, walaupun saya bukan bergereja di GSKI. Sudah lebih dari 5 atau 6 tahun lalu, saya dan istri kurang disukai di gereja kami, karena kami mengikuti mendengar pengajaran suara kebenaran, sampai klimaks hari-hari ini di mana Pak Eras dibilang sesat, dan hampir kami memutuskan untuk pindah gereja, karena bosan mendengar khotbah dan beberapa perbincangan tentang Eras Sabdono yang sesat. Tapi setelah tarik nafas sejenak dengan beberapa pertimbangan kami memilih untuk tetap bertahan. Dan saya perhatikan dari beberapa khotbah dan curhatan Bapak, semakin sering menceritakan bagaimana mereka menghina, memfitnah, dan merendahkan Pak Eras. Masukan dari saya Pak, Bapak kurangi atau bahas lagi tentang mereka Pak. Karena mereka nggak penting dan bukan siapa-siapa. Selamat Pak merasakan sedikit apa yang Tuhan Yesus rasakan. Makasih Pak, semoga sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Masukan ini bagus karena memang kami juga sudah banyak mengurangi. Tetapi kalau suatu kali saya memberi penjelasan, itu perlu bagi jemaat yang awam, yang tidak tahu. Supaya mereka tahu ada apa, mengapa mereka berkata begitu, kenapa membuli begitu. Mau tidak mau juga harus dijelaskan ya. Tapi terima kasih untuk masukan ini, sebanyak mungkin kita mengurangi. Karena makin kita diam itu makin elegan. Tapi sekali lagi ada orang-orang yang perlu penjelasan. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati ya. Bahwa begini. Lebih banyak orang Kristen yang tidak benar daripada yang benar. Kiranya kita termasuk yang disisakan yang benar. Oke. Ayo.
Berikutnya dari seorang wanita berusia 22 tahun dari Medan. Shalom Bapak Eras dan semua tim. Saya izin bertanya Pak, dan saya sangat berharap Bapak membantu saya untuk mengerti tentang hal ini. Karena saya sudah sangat lama memikirkan ini Pak. Jadi pertanyaan saya, mengapa Allah itu membiarkan manusia berkembang banyak dan sampai merelakan anaknya? Padahal dia pernah bilang semua itu indah. Tapi dia juga pernah bilang menyesalinya. Kenapa Allah tidak memberhentikan saja adanya manusia di bumi ini ketika sudah ada manusia yang jatuh ke dalam dosa? Terima kasih atas perhatian Bapak. Saya berharap Bapak dan keluarga beserta para pelayan gereja sehat selalu, panjang umur dan rezekinya lancar terus. I love you Pak, God bless you. Oke. Rencana Allah itu kekal. Tidak ada rencana Allah yang dibatalkan, bahwa Allah menghendaki ada makhluk yang disebut manusia yang mendiami dunia yang sempurna yang Allah ciptakan. Tapi masalahnya manusia kemudian memberontak. Bukan berarti lalu Allah membatalkan rencananya. Ternyata akan pernah membatalkan rencananya. Walaupun Adam jatuh dalam dosa, Adam masih diberi kesempatan untuk beranak pinak, karena suatu hari akan dilahirkan Yesus Juru Selamat yang meremukkan kepala ular. Dan Yesuslah yang akan menuntun manusia-manusia umat pilihan ke langit baru, bumi baru. Itu kehendak Tuhan. Itu rencananya. Itu maunya Tuhan. Kenapa Allah maunya begitu? Ya, maunya memang begitu. Itu saja jawabannya. Dan itu demi kebaikan kita semua. Terima kasih untuk rencana Allah yang agung dan besar ini. Oke. Selanjutnya dari seorang pria 40 tahun menikah di Poso, Sulawesi Tengah. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya mohon untuk dijelaskan salah satu ayat dalam Alkitab, Galatia pasal 6 ayat 10. Saya pernah mendengar khotbah mengenai ayat ini yang menyatakan bahwa dalam hal kita menolong sesama, kita harus mendahulukan orang yang berkeyakinan sama dengan kita atau seagama dengan kita. Jika memang benar demikian maksud ayat ini, sepertinya tidak realistis. Misalnya saja di jalan raya ada orang mengalami kecelakaan dan orang itu harus segera ditolong. Tapi di tempat itu hanya saya yang memiliki potensi untuk menolong. Apakah saya harus mencari tahu atau mempersoalkan apa keyakinan atau agama orang itu sebelum memberikan pertolongan? Atas penjelasan saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan Pak Eras. Maksud Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus menolong saudara kita, terutama saudara-saudara seiman. Itu secara umum. Secara umum. Secara umum harus menjadi prioritas. Tetapi secara khusus bisa tidak. Karena siapa yang dekat, siapa yang paling dekat untuk kita tolong, paling emergency, paling darurat, tentu kita harus tolong. Secara umum harus diprioritaskan. Ya. Tetapi secara khusus kita lihat kasusnya. Jadi kalau ada orang kecelakaan, kita tidak pernah tahu dia agama apa. Seperti Yesus memberikan perumpamaan, ya, orang yang dibegal di pinggir jalan, betul? Turun dari Yerusalem ya, yang menolong orang Samaria. Dia tidak tanya, kamu orang Samaria atau orang Yahudi atau gimana? Karena mukanya mirip juga itu, sama-sama kan keturunan Yahudi. Jadi begitu kira-kira. Secara umum prioritaskan saudara seiman, secara khusus tentu tidak membeda-bedakan. Amin. Berikutnya dari seorang wanita berusia 56 tahun menikah di Bekasi. Shalom Pak Eras yang terkasih. Suami penanya usia 61 tahun masih bekerja sebagai pelaut di Afrika. Semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Suami karena kebaikan Tuhan menjadi anak-anaknya. Suami dari Padang. Suami dari Padang. Karena kebaikan Tuhan menjadi anak-anaknya dan sekarang semakin cinta Tuhan. Sebelumnya bukan. Iya, makanya saya minta dibaca. Iya. Terus. Iya, sekarang semakin cinta Tuhan. Dengan semakin lebih lagi ibadah-ibadah juga seminar-seminar membuat suami semakin cinta Tuhan. Kalau istirahat, suami selalu menyempatkan ikut ibadah Bapak di Truth ID, walau itu tengah malam. Karena beda waktu 6 jam. Doa pagi pun suami ikuti walau di sana jam 11 malam. Saya juga berterima kasih dengan mulai dinyanyikan lagu-lagu Kidung Jemaat. Saya jadi ingat almarhum mami saya dulu. Selalu nyanyikan lagu-lagu Kidung Jemaat setiap jam 2 sampai 4 sore.
saat Mami sudah selesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Semangat selalu Pak Eras terkasih, Immanuel. Tuhan Yesus selalu berkati. Waduh, Ibu adalah keluarga kami. Yang nanti pasti Ibu, saya, suami Ibu, dan keluarga kita semua bertemu di langit baru, bumi baru. We love you, Bu. Amin. Dari seorang anak perempuan berusia 13 tahun, pelajar Pak, Iya. Jakarta Barat. Halo Opa, aku Iya. setelah mendengar Opa dibully, aku jadi merasa sedih. Aku doain Opa boleh tidak? Oke, boleh. Allah Bapa di sorga tolong kirimkan malaikat pelindung yang paling kuat Dan dan hebat hebat. untuk menjaga. Iya. Ini terharu Pak. Oh, Saya terharu. bacanya terharu nih anak kecil ya. Iya. Untuk menjaga Opa sekeluarga dan supaya Opa bisa hidup damai dan tentram. Kasihan Opa sudah tua. Aduh. Terus, Tuhan Yesus tolong Opa Erastus ya. Amin. Opa, aku masih kangen sama kungkungku yang sudah meninggal 1 bulan lalu. Aku rindu dengan kungkungku. Gimana caranya biar tidak teringat kungkung terus? Hatiku sedih, Opa. Terima kasih Tuhan Yesus. nanti kamu akan melupakan. Seiring berjalannya waktu, kau bisa melupakan kungkungmu. Ya, kalau kamu kangen kungkung, kamu lihat di YouTube, lihat Opa Eras. Ya. Kungkung Eras. Tuhan berkati. Terima kasih untuk doanya, mengalukannya. Iya. Oke. Ya. Baik Pak, saya lanjutkan dari seorang pria berusia 52 tahun menikah di Jakarta. Shalom Pak Pendeta Eras. Saya pria usia 52, menikah dengan memiliki anak satu usia 8 tahun. Ingin ingin memberikan pendapat tentang Logos. Allah Bapa yang begitu suci, kudus, mulia tak terselami, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, yang melebihi dari para kaisar dan raja, bahkan siapa yang melihat wajahnya akan mati seketika. Mau turun ke dunia walaupun menjelma menjadi Yesus, hanya untuk ditangkap, dihina, dianiaya, disiksa, ditampar, diludahi, bahkan disalibkan. Tidak mungkinlah. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16 tertulis, mengaruniakan, bukan menjadi atau menjelma. Semoga Pak Eras dan tim diberi kekuatan. Iya, betul. Memang bukan menjelma, tapi Bapak memberikan putranya, Yesus Kristus. Nanti ikuti soal monoteisme yang kita akan bahas ya. Lalu tanya jawab yang kita akan jawab khusus mengenai Trinitas monoteisme Allah ya. Dalam waktu dekat ini pasti sudah dilansir ya. Tanya jawab mengenai Trinitas gitu ya. Oke. Yuk. Berikutnya dari seorang wanita 26 tahun sudah menikah di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pak, apakah wajar saya masih sakit hati dan terasa susah memaafkan om saya yang sudah menipu saya dan suami saya? Awal kami niat untuk membantu dia buka usaha bisnis agar dapat bangkit dari keterpurukan. Dan ternyata kami juga terjebak dengan masalah yang dia perbuat. Uang yang dari awal dikatakan untuk bisnis ternyata tidak digunakan dan malah digunakan untuk ikut judi online berkedok trading. Ya. Kami mengalami kerugian sampai ratusan juta, Pak. Tidak ada jaminan sama sekali yang dia bisa berikan untuk ganti kerugian uang kami. Kami pun tidak membawa jalur hukum dan keluarga lain belum ada yang tahu. Apa yang harus saya perbuat? Apakah masalah ini harus ditindaklanjuti lebih dalam? Karena sampai sekarang belum ada usaha dia juga untuk mencicil uang yang telah digunakan. Saya merasa berat di hati, hanya bisa pendam masalah ini. Baru dengan suami posisi saya juga saat ini sedang hamil. Ya, jadi penanya sedang hamil besar begitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama harus dihubungi om ini, diajak bicara bahwa kami juga membutuhkan uang itu. Pendekatan juga tidak boleh diam. Lalu lihat apa dia punya kemampuan untuk mengembalikan barang apa yang bisa dijual. Diminta dengan lembut. Tapi kalau betul-betul dijatuh miskin, makan pun sulit, relakan saja. Ya, nggak usah main polisi. Anda sembelih dia juga nggak ada darahnya. Tuhan akan gantikan berlipat ganda. Harus besar jiwa, ya. Jangan kepikiran karena kamu hamil bisa berdampak terhadap janin di dalam kandungan. Ya, jangan ya. Lupakan. Pengampunan yang kau lepaskan, kebesaran jiwamu akan membuat anak dalam kandunganmu jadi orang besar.
jadi mulia, jadi agung. Oke, Ya. teruskan. Berikutnya dari seorang wanita berusia 42 tahun, menikah, ini bekerja di luar negeri, TKI, Pak, Hong Kong. di Hong Kong. Shalom Bapak Eras, saya dan suami long distance relation karena dia di Indonesia. Saya mau bertanya, setiap bulan saya itu dapat gaji dan melakukan persepuluhan di gereja di Indonesia, di mana anak-anak dan suami saya beribadah. Namun persepuluhan itu ternyata tidak dilakukan sama suami saya. Katanya buat kebutuhan, padahal suami juga bekerja. Jujur Pak Eras, saya sedih sekali dan jengkel. Saya tidak suka kalau perpuluhan diambil sedangkan itu milik Tuhan dan saya belajar taat. Di Hong Kong saya tidak bisa ke gereja karena kerja. Maka dari itu persepuluhan saya transfer ke Indonesia, mempercayai suami untuk melakukan, tapi dia tidak amanah. Pak Eras, apa yang harus saya lakukan? Saya potong dulu. Iya, Langsung diberikan saja. Lewat orang, lewat temanmu, lewat siapa, lebih gampang daripada suami yang tidak bisa dipercayai. Bahkan saya khawatir rumah tanggamu bisa rawan sekali. Kamu kumpulkan uang, lalu setelah itu baliklah ke Jakarta. Baliklah ke Indonesia maksudnya. Ya, demi anak, demi keluargamu. Jangan demi uang kamu bisa mengorbankan keutuhan rumah tanggamu. Tidak baik kalau pria atau wanita itu berpisah. Sementara waktu boleh, tapi jangan lama-lama. Harus balik ke Indonesia. Ingat pesan saya ini. Ini kalau sampai perpuluhan tidak diberikan, Oh, iya. saya khawatir dia tidak jujur juga untuk yang lain. iya. Makanya saya khawatir sekali. Kamu harus balik ke Indonesia. Ya, atau kamu bisa kehilangan keluargamu. Oke, teruskan. Baik, yang berikutnya dari seorang pria berusia 22 tahun, single di Kerinci. Ada dua pertanyaan, Pak. Saya pernah melihat di YouTube dan TV, ada seseorang yang bisa melihat hantu atau jin, dan lalu memasukkan jin itu ke tubuh manusia lain untuk diajak berkomunikasi. Beberapa di antara mereka terlihat baik dengan memberi himbauan dan sejenisnya. Apakah memang ada hantu atau jin yang baik atau bagaimana ya Pak menurut Alkitab? Tidak ada jin yang baik. Jin putih, jin loreng, jin hitam tetap jin. Ya. Jadi jangan percaya itu. Kalau kelihatannya memberi nasihat-nasihat yang baik, tidak akan pernah baik. Karena jin itu musuh Allah. Oke, teruskan. Pertanyaan kedua, apakah Roh Kudus merupakan hanya satu pribadi atau berjumlah jamak ya Pak? Karena Roh Kudus ada bersama tidak hanya satu orang. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati Pak Eras dan keluarga serta tim Truth ID. Roh Kudus itu roh Allah yang meliputi jagat raya tanpa batas. Jadi dimanapun ada udara, disitulah ada Roh Kudus. Ibaratnya begitu. Di mana ada ruangan, di situ ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu hanya satu, itu rohnya Allah. Tapi meliputi jagat raya. Teruskan. Selanjutnya dari seorang pria berusia 35 tahun menikah di Sumatera Utara, jemaat GSKI dan pecinta Truth ID. Ya. Shalom Pak, yang saya mau tanyakan apakah orang Kristen yang disunat menyangkal karya salib atau orang Kristen yang bersunat harus melakukan sepenuhnya hukum Taurat? Karena dalam suku kami Pak, mayoritas orang Kristen dan setiap laki-lakinya disunat. Sepengetahuan saya Pak. Atau dalam Alkitab Perjanjian Baru sunat secara lahiriah atau jasmani. Mendapat banyak pertentangan di antara murid-murid Tuhan Yesus. Jadi sunat ini mendapat pertentangan di antara murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih Pak sebelumnya atas jawaban Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Sunat itu tidak masalah. Sama sekali nggak masalah. Sunat saja demi higienis. Ya. Tapi tidak ada unsur religius. Tidak ada unsur rohani sama sekali. Sunat bisa membuat lebih bersih. Jadi disunatlah. Tidak ada unsur agama di sini. Bagi orang Kristen ya, tidak ada unsur agama. Bagi orang Yahudi, mutlak sebagai tanda mereka itu adalah umat pilihan Allah. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 60 tahun menikah di Balikpapan. Shalom Bapak Erastus yang dipakai Tuhan untuk menjadi bapak rohani saya. Semenjak suami saya meninggal bulan Maret tahun lalu, saya sadar bahwa kematian bisa datang tiba-tiba dan tidak ada satupun yang bisa dibawa. Saya pun kehilangan gairah hidup, tidak tertarik lagi dengan jalan-jalan, rekreasi, nonton TV, shopping, dan sebagainya. Dan saya ingin berkemas-kemas agar bisa berjumpa dengan Bapa di sorga
yang dari saya kecil sudah saya anggap sebagai bapak saya. Sejak umur 1 bulan saya ditinggal ortu dan diasuh oleh opa dan oma. Tapi ada satu hal yang membuat saya sedih, frustasi, sering pada saat doa pagi dan saat ibadah, pikiran saya melayang-layang, tidak bisa fokus. Kadang saya sampai menangis. Saya sudah berusaha menghalau pikiran-pikiran itu, hilang sejenak, muncul lagi. Gimana nasib saya kelak ya Pak? Kalau Tuhan panggil saya, tapi keadaan saya masih seperti ini. Belum mampu menguasai pikiran-pikiran yang muncul saat ibadah atau doa. Tolong doakan saya ya Pak. Tuhan Yesus memberkati keluarga, pelayanan, dan kesehatan Bapak. Oke, cara menanggulangi pikiran yang melayang-layang. Ini nangisnya karena pikiran melayang-layang itu orang suami ya? Karena melayang-layang. Melayang-layang, oke. Cara menyelesaikan pikiran yang melayang-layang adalah belajar konsentrasi. Untuk belajar konsentrasi perlu doa pribadi. Kalau doa bersama-sama kadang-kadang kita bisa tergoda untuk melayang kemana-mana. Kalau doa pribadi juga bisa. Tetapi kita belajar untuk fokus. Mulailah dengan 5 menit pertama, 10 menit berikutnya, menyembah Tuhan. Jadi kalau pikiran melayang-layang, ucapkan doa itu. Bapa di dalam surga, saya berdoa untuk bangsa dan negara. Ucapkan. Atau haleluya, Engkau mulia Tuhan, Engkau kudus, Engkau maha tinggi. Ucapkan, jangan diam. Nanti Anda akan terbiasa fokus. Pasti bisa, coba mulai lagi. Amin. Berikutnya dari seorang pria berusia 29 tahun, sudah menikah di Jerman. Shalom Pak Erastus, saya jemaat Bapak sejak 2010. Terima kasih Pak untuk pemberitaan firman yang mengubah hidup saya. Saya ada pertanyaan Pak mengenai Yesus sebagai Adam kedua. Ketika membaca Alkitab ada hal yang muncul di pikiran saya. Ada satu hal yang berbeda dari Yesus dibanding Adam, yaitu Yesus tidak memiliki istri. Tentunya dapat dimengerti bahwa Adam sebagai manusia pertama membutuhkan pasangan untuk bisa memiliki keturunan, sedangkan Yesus tidak. Jika ditarik ke konsep corpus delicti, di mana Adam seharusnya bisa menjadi corpus delicti yang pertama dan menerima segala kuasa pemerintahan. Maka seandainya Adam berhasil, bukankah berarti kerajaan surga jadi memiliki ratu yaitu Hawa? Sedangkan karena Adam gagal dan Yesus yang menang, kerajaan surga jadi hanya memiliki raja saja karena Yesus tidak menikah. Apakah berarti bentuk kerajaan yang Bapak rencanakan jadi berubah karena Adam gagal? Karena kalau sejak semula rancangan Bapa adalah hanya ada raja saja tanpa ada ratunya, bukankah Adam jadi harus dirancang untuk gagal supaya Yesus, dalam kurung yang tidak perlu istri karena tidak diberi perintah memenuhi bumi, bisa menjadi corpus delicti yang pertama? Terima kasih sebelumnya Pak untuk jawabannya. Dan mohon maaf jika pertanyaan ini seperti kurang penting dan terdengar konyol. Jika sudah dijawab, apakah dapat saya dikabari ada di dalam? Ya, oke, terima kasih. Pernahkah orang berpikir bahwa Adam dan Hawa bersetubuh setelah jatuh dalam dosa? Sebelum jatuh dalam dosa ternyata mereka tidak bersetubuh. Atau bersetubuh tapi nggak punya anak, tidak jelas. Nah di sini sebenarnya tugas Adam yang pertama harus jadi corpus delicti. Jadi teladan, jadi raja. Tentu ada ratunya, karena memang mereka harus berkembang biak, memiliki keturunan. Sedangkan Yesus tidak, karena Yesus anak tunggal Bapa. Tunggal di sini bukannya berarti satu, tapi unik. Jadi sangat besar. Yesus tidak perlu istri atau jodoh. Ya, maka ketika Adam gagal, barulah dia bersetubuh, barulah punya anak. Karena Adam harus melahirkan juru selamat yang akan meremukkan kepala ular. Oke, jelas? Ya. Memang petanya demikian. Jadi kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, Pak, sistem kerajaan ada ratu. Iya, ada ratu. Itu ibu semua yang hidup. Like a princess gitu. Tapi kalau nanti di langit baru bumi baru tidak ada princess. Ya, kita tidak pernah tahu ada princess dan menurut saya tidak, kemungkinan besar. Oke. Ya. Baik, selanjutnya dari seorang pria 46 tahun menikah dari Magelang, Jawa Tengah.
Beberapa minggu lalu saya mengikuti khotbah Pak Eras di YouTube, Renungan Malam dan Abam, yang semuanya Pak Eras mention tentang tidak akan dipermalukan. Kemudian muncul pertanyaan di pikiran saya yang sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu, yaitu apakah yang dimaksud dipermalukan itu di hadapan manusia atau Tuhan, Pak? Kalau menurut pengertian saya, artinya tidak dipermalukan di hadapan Tuhan bila kita kelak menghadap Dia Ya. dengan keadaan berkenan kepadanya. Ya, maksudnya itu. Ya. Di hadapan Tuhan nanti. Ya. Tetapi hal ini menjadi sulit bagi saya untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu hidup, besar, mengasihi, berkuasa, melindungi, dan sebagainya. Bila kita tidak bisa membuktikan hal tersebut kepada orang lain melalui hidup kita secara pribadi. Saya sering ada pertanyaan di dalam hati tentang arti tidak akan dipermalukan secara khusus yang berkaitan dengan sakit penyakit secara fisik. Saya melihat seorang ibu berusia sekitar 60-63 tahun yang adalah saudara seiman di gereja saya. Dia sakit, dalam kurung mungkin kanker, sampai akhirnya beliau meninggal karena penyakit tersebut tahun lalu. Saya merasa ibu ini adalah seorang yang mengasihi Tuhan, giat dalam pelayanan, berkarakter baik, dan punya iman atau semangat untuk sembuh dari penyakitnya, tapi tetap saja meninggal karena penyakit tersebut. Sungguh saya tidak ada perasaan menghakimi ibu ini, tapi saya jadi bertanya dalam hati, bagaimana penilaian orang lain tentang imannya kepada Tuhan Yesus? Bisa jadi dalam pandangan orang lain, ibu ini seperti dipermalukan. Tidak. Kalau ibu ini sehat bisa masuk neraka. Jadi Tuhan buat dia sakit, dengan demikian dia fokus untuk Tuhan. Sepertinya dipermalukan, tapi nggak jadi masalah. Murid-murid Yesus dulu juga dipermalukan. Sampai mati, digebuki sampai mati. Termasuk Stefanus. Apakah itu berarti gagal? Tidak. Yang penting di langit baru, bumi baru tidak dipermalukan. Bayangkan kalau saya pendeta, jemaat banyak, dikenal orang, nanti di kekekalan saya tidak dikenal. Malu kan? Itu maksud saya. Di dunia dipermalukan nggak apa-apa, di kekekalan jangan. Terus. Saya dan keluarga juga ada pergumulan tentang sakit penyakit secara fisik. Mungkin Pak Eras ingat di bulan Agustus 2023, saya adalah orang yang bertanya di acara Abam ini dan bercerita tentang anak perempuan saya yang terkena diabetes tipe 1 di usia yang belum genap 16 tahun pada Juni tahun lalu, 2022. Padahal kami sekeluarga termasuk yang menjaga pola makan. Anak saya tersebut bukan anak yang gemuk, malah suka sayur dan buah. Makannya juga tidak ngawur dan jarang makan atau minum yang banyak mengandung gula. Tapi toh terkena diabetes tipe 1 yang langka. Umumnya orang taunya hanya yang tipe 2. Yang penyebab utamanya dari diabetes tipe 1 ini adalah autoimun yang kami dan dokter juga tidak tahu penyebab pasti atau pemicunya. Dan dia harus menjalaninya sepanjang sisa hidupnya dengan suntik insulin minimal 4 kali, bahkan bisa lebih tiap hari tanpa henti. Saya lihat dia menjadi sulit untuk percaya bahwa Tuhan itu hidup dan mengasihinya. Dia jadi tidak mengandalkan Tuhan dan agak skeptis. Anak saya tersebut pernah mempertanyakan keberadaan Tuhan dan kasih Tuhan baginya karena dia berteriak minta tolong tapi tidak ada jawaban. Saat ini dia sedang belajar sangat keras untuk bisa diterima di Fakultas Kedokteran tahun depan. Saya prihatin dengan keadaan rohani anak saya tersebut. Saya khawatir juga bila akan dipermalukan di hadapan orang lain bahwa iman saya untuk keselamatan jiwa anak saya ternyata gagal. Saya pribadi sudah 1 tahun ini juga ada masalah kesehatan di kepala saya yang belum jelas penyebabnya. Apakah disebabkan oleh masalah psikologi saya atau memang ada penyakit secara fisik. Sudah periksa ke beberapa dokter tapi belum ada kejelasan. Sekitar 6 bulan lalu sudah CT scan, hasilnya tidak ada masalah. Padahal saya gemar berolahraga sejak masa kecil. Dan pola makan saya tidak sembarangan dan saya usahakan sehat. Saya kadang merasa sewaktu saya tidak lama lagi meskipun saya berharap bisa mencapai 80 tahun. Agar saya bisa mengejar ketertinggalan saya untuk bisa berkodrat ilahi dan berguna bagi pekerjaan Tuhan seperti yang Pak Eras selalu ajarkan. Dan itulah yang menurut saya adalah sebuah arti keselamatan sesungguhnya. Hehehe. Saya sering ingat perkataan. Ya. Jadi benar soal sakit tadi dilewati saja. Ya. Jangan kecewa, ya. Jalani, lewati saja. Walau kita tidak tahu, tapi kita bisa percaya. Tuhan itu baik. Jejak Tuhan sempurna. Tapi kita lihat jejak setelah berhenti. Baru kita bisa lihat jejak. Ya, tunggu. Teruskan. Saya sering ingat perkataan Pak Eras. Ku jagai keluargaku dengan kekudusanku di hadapan Tuhan. Tapi saya belum mengerti apa yang sedang terjadi di saat saya sudah mulai bisa berubah untuk hidup kudus. Di saat itu juga badai menerjang saya dan keluarga termasuk anak perempuan kami, khususnya dalam hal sakit penyakit. Saya tahu bahwa Tuhan itu baik, Pak. Tapi terkadang ada kebingungan juga karena saya seperti bertaruh dengan iman saya kepada Tuhan.
khususnya dalam hal sakit penyakit dan kaitannya dengan perihal tidak akan dipermalukan. Apakah ada jaminan pasti sembuh agar istilah tidak akan dipermalukan ini bisa terjadi? Namun bersyukur juga saya diajar menghayati Mazmur 73 ayat 25-26, meskipun berat untuk menjalaninya. Ya. Oke. Ya. Jadi begini, kita harus melihat sesuatu itu dari kacamata kekekalan. Dari kacamata kekekalan. Saya melihat Anda masih galau, masih gelisah. Jangan. Lihat dari kacamata kekekalan. Kalau hari ini kita tidak tahu jawabnya, hari esok Tuhan bisa menjawab. Oke, teruskan. Oh iya, sekarang sudah resmi. Saya sekarang sudah resmi berhenti sebagai gembala FA di gereja saya setelah saya mendapatkan arahan dari Pak Eras waktu itu. Sekarang seperti bertaruh bahwa kebenaran yang saya akui benar, yaitu apa yang diajarkan Pak Eras, ini tidak akan membawa saya dan keluarga kepada kondisi dipermalukan dalam pandangan orang lain, termasuk oleh pendeta di gereja saya. Karena seperti ada stigma bila tidak mengikuti ibadah dan FA di gereja bisa hancur hidupnya karena dianggap tidak hidup dalam covering dan perjanjian dengan Tuhan, dan sehingga membuka akses bagi iblis untuk menghancurkan hidup seseorang. Hal ini seperti berkaitan juga dengan kesehatan dan hidup mati saya. Apakah betul seperti itu, Pak? Tunggu waktu Tuhan. Jalani. Pasti tidak dipermalukan. Pasti. Jadi di kekekalan sudah pasti, di bumi ini masih tanya jawab, tanda tanya besar. Namun, kalau lihat kasus Anda, Tuhan tidak akan permalukan. Oke, terus. Saya bisa menerima yang diajarkan pendeta saya tentang akibat keluar dari covering beliau jika yang diajarkan adalah kebenaran murni yang fokusnya mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Tapi menurut saya bukan hal itu yang jadi fokus pengajarannya. Meskipun ada hal-hal baik yang diajarkan dan tidak membawa ke neraka sih, tapi maksud keselamatan dalam Tuhan Yesus menjadi tidak tercapai. Saya belum tahu apakah harus pindah gereja, sedangkan di kota saya belum ada GSKI. Jadi tiap kali mengikuti khotbah pendeta di gereja saya selalu bergumul dan ada sikap protes dalam hati saya terhadap beberapa hal yang dikhotbahkan. Meskipun tidak semuanya saya protes, dan saya rasa itu tidak baik bagi saya. Sejak tahun 2018 saya selalu mengikuti khotbah Pak Eras di YouTube sebagai makanan utama rohani saya. Karena saya sudah membuktikan bahwa saya bisa berubah dengan mengikuti kebenaran yang Pak Eras ajarkan. Pak, mohon penjelasannya atas pertanyaan-pertanyaan saya tersebut. Saya berdoa agar Tuhan menjaga Pak Eras, keluarga, beserta pelayanan Bapak. Terima kasih. Saya harus mengatakan bahwa Anda orang hebat. Tidak semua orang memiliki keadaan yang begitu rumit seperti keadaanmu. Anda orang hebat. Ingat ini. Tidak mudah menemukan jawabannya. Saya pun tidak berani menjawab A atau B dengan pasti. Tapi nanti di kekekalan Anda pasti tidak akan dipermalukan dan Anda akan melupakan semua yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi, Anda tidak akan ingat lagi. Benar, sedikit pun tidak. Sekarang jalani saja. Masih ada mujizat untuk anakmu. Yang penting dilewati dari hari ke hari. Dan engkau bertumbuh dewasa menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Ya, selamat berjuang. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di episode 806. Tuhan memberkati.